Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tentang Star Slam Dataken volume 13 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Yang boleh ikut dalam permainan Kikri dan Rudra hanyalah anggotanya termasuk True Dragon. Lalu bagaimana dengan para primordial? Para iblis primordial memang terlibat namun tidak secara langsung. Para primordial jadi sekutu atau musuh itu tergantung permainan Kikri. Namun keempat primordial mereka bersikap netral, tidak berpihak kepada siapapun. Namun jangan sampai mengganggu negara Tempest. Siapapun yang berani mengganggu negara Tempest, entah itu Raja Iblis atau apa, mereka layak dilenyapkan dari muka bumi. Dari kekesaran yang mereka tahu, karena terus-menerus menekan Raja Iblis Leon. Di barat, tindakan sembrono akan mengakibatkan muka Ultima. Sedangkan di timur, jangan berani-berani Testarossa sudah siap menggila. Dan itulah yang kekesaran tahu tentang primordial. Para iblis primordial sangatlah kuat dan abadi. Dari semua yang mereka tahu, hanyalah betapa mengerikannya primordial. Di Crimson dan Rudra mereka lebih memilih negosiasi daripada mengganggu atau menjadikan sekutu. Bagi Ki dan Rudra, bernegosiasi adalah solusi yang sangat tepat untuk biang bencana. Bagi Valkyrie, melenyapkan Testarossa sendirian itu cukup bisa, namun itu harus dibayar dengan mahal. Korban dan kerusakan akan ada di mana-mana. Melawan mereka bukanlah metode yang sangat tepat. Sedangkan di barat saat ini mereka sudah tahu bahwa dewanya adalah Raja Iblis. Namun itu sudah terlambat, ajaran agama Luminisme sudah mengakar. Elgin pikir barat akan hancur, tapi barat malah bersatu. Permainan Ki dan Rudra terhenti sejak kemunculan pahlawan, aktif Gembel dan Kronoa. Mereka berdua jadi rintangan bagi kekesaran timur. Itulah alasan kenapa Damrada sangat ingin Hinata mati, karena Hinata adalah ancaman. Mungkin jika tidak ada Chloe dan Gembel, timur sudah menyerang barat dari dulu. Bagi Rudra, mungkin ini ujian dari tuanya, Veldanava. Elgin dan Rudra tertawa. Begitulah kakakku Veldanava, dia sulit diatur. Kali ini Elgin bertekad akan mengalahkan kakak bodohnya Veljat, sekaligus Ki Crimson. Jadi alasan kenapa kekesaran timur dulu gagal menaklukkan Fedora itu karena Elgin tidak turun tangan. Namun jika Elgin turun tangan, itu sudah jelas Veljat akan turun gunung. Elgin meremehkan barat, penghalang barat sudah hilang, kedok Dewa Luminas sudah terbongkar, 7 Luminari sudah tewas. Elgin dan Rudra sangat yakin akan kemenangannya, tapi mereka belum sadar siapa Raja Iblis pemula ini. Skill Armageddon juga termasuk alasan kekesaran timur berdiam diri sampai saat ini. Terlebih lagi skill Armageddon, pengaktifannya sangat ketat setelah dipicu. Ada penantian yang sangat lama untuk diaktifkan. Bagi Valkyrie, jika kekaisaran berhasil merebut Fedora, kita bisa menggunakannya untuk melawan Ki Crimson. Jika kita bisa menyingkirkan kakak bodohku Veljat, maka Ren dan Mijari tidak akan punya kesempatan melawan kita. Lalu bagaimana dengan skill dominasimu? Rudra memberitahu, tenang saja. Aku akan menggunakan Regalia Dominion untuk mendapatkan kendali penuh atas Fedora. Senyum jahat terpapang di wajah Valkyrie, kejam tapi cantik. Setiap kali Rudra bereinkarnasi, Rudra mewarisi ingatan masa lalu, dan akibatnya itu sangat membebani jiwa Rudra. Jika Rudra santai dan tenang tanpa reinkarnasi, itu kemewahan yang sangat terlarang. Banyaknya istirahat itu bisa menyegel kekuatannya. Terlebih lagi Rudra tidak punya kesempatan untuk melawan Ki Crimson jika tanpa reinkarnasi. Andai saja Rudra punya keturunan, Rudra tidak perlu berreinkarnasi, karena keturunannya akan mewarisi ingatan dan kekuatannya. Namun skill Armageddon yang menjadi pengganggu. Jika Rudra mewariskan semuanya kepada keturunannya, Armageddon akan tertunda. Di sisi lain diperlihatkan Kadra. Kadra dibuat bingung tentang dua hal. Pertama, tentang orang yang menikamnya di Kekaisaran Timur, dan itu sudah jelas salah satu dari Sigil Digit. Dia Damrada. Namun Kadra takut untuk mengakuinya. Jika intinya benar, Kaisar Rudra sudah tahu rencananya. Sejak awal Valkyrie juga sudah tahu
namun dia diam saja. Dan yang lebih buruk adalah Yuki dan bawahannya. Sepertinya Yuki sudah menari-nari di telapak tangan Kaisar Rudra. Untuk saat ini Gatra sudah aman karena berada di negara Tempest. Namun itu tidak untuk Yuki. Jika Kaisar menyadari Yuki berada dalam bahaya secara langsung, Gatra semakin pusing. Gatra sangat ingin menolong Yuki, tapi Gatra saat ini berada di bawah pelindungan Raja Iblis Rimuru. Jika Gatra ketahuan membantu Yuki, Gatra sangat takut akan diasingkan secara permanen, mengingat dirinya sudah mengkhianati Kekaisaran Timur. Gatra tidak punya tempat untuk lari. Yang kedua, pahlawan Masayuki. Gatra melihat Masayuki tidak hanya wajah, tapi auranya juga sama persis dengan Kaisar Rudra. Namun ada yang mengganjal di pikirannya. Jika itu Kaisar Rudra, dia tidak merespon kepadanya. Mungkinkah Masayuki orang lain? Gatra terjebak dalam dilema pro dan kontra hingga tidak punya keputusan. Gatra memberanikan diri menghubungi Yuki agar tidak terbunuh saat dia tidur. Gatra menemui Rimuru untuk meminta izin untuk menghubungi Yuki. Di sisi lain, diperlihatkan Yuki yang menatap langit dari jendela. Penuh senyum kecut, Yuki merasa bahwa Gatra lebih licik dari apa yang Yuki kira. Gatra memilih aman bergabung dengan barisan Rimurusan. Kagali menyela. Jika kau berbicara tentang Gatra, aku tidak terkejut. Aku tahu Pak Tua itu sangat licik. Bekerjasama dengannya itu sangat bermanfaat. Yuki setuju. Yuki berharap Gatra memberitahu lebih banyak tentang pahlawan Konoha yang sampai saat ini masih belum jelas. Yuki tidak tahu apakah pahlawan Konoha masih hidup atau mati. Jika diingat setelah kejadian, Rimurusan sama sekali tidak terluka. Dengan kata lain, Konoha sudah dikalahkan. Lalu bagaimana cara Rimurusan menenangkan makhluk yang mengerikan itu? Yuki merasa ini sangat aneh. Seharusnya ada tentang rumor itu, tapi aku sama sekali tidak mendapat informasi tentang itu. Kagali bertanya, lalu apa yang dikatakan Gatra? Kagali berteriak kaget saat tahu bahwa pahlawan Masayuki sangat mirip dengan Kaisar Rudra yang dulu. Yuki ingat bahwa Masayuki pernah bercerita bahwa dirinya ke dunia ini itu bukan karena pemanggilan, melainkan dia tiba-tiba sudah ada di dunia ini. Dan Gatra juga memberitahuku, jika itu benar, kita dalam masalah yang sangat bahaya. Kagali tidak merasakan sama sekali adanya bahaya, tapi jika Yuki sudah berbicara begitu, itu berarti benar-benar berbahaya. Yuki melanjutkan, Gatra telah meminta pendapat kekaisaran, tapi Gatra sudah ditikam sebelum bertemu dengan kaisar. Kupikir Tetsuya Kondo yang melakukannya, tapi Gatra membantahnya. Gatra sendiri punya gambaran siapa pelakunya. Kagali kehilangan senyumannya saat tahu bahwa pelakunya adalah teman kita. 1 bulan berlalu sejak pertemuan dengan para eksekutif. Di ruang kontrol, Rimuru mengawasi pergerakan Kekaisaran Timur yang ditemani 2 sekretaris, Benimaru Soe dan Kel. Rimuru membiarkan Fedora dan Ramirez agar melakukan apapun, karena mereka sangat mengganggu. Pasukan Kekaisaran Timur berhenti di perbatasan hutan Jura dan membentuk formasi. Kekaisaran Timur mengirim pasukan infanteri ke dalam hutan Jura dengan tank satu persatu. Total prajurit 700.000, 70% dari total pasukan Kekaisaran Timur. Rimuru memberitahu, mereka hanyalah umpan untuk menahan pasukan Dwargon. Sedangkan pasukan yang berada di belakang tank, mereka akan menyerang kita. Benimaru dan Diablo tertawa. Ujian dari Diablo datang bertubi-tubi, itu membuat Rimuru menghela nafas. Laporan yang didapat dari Soe, pasukan Kekaisaran sudah berjarak 30 meter dari ibu kota Rimuru. Mos juga melaporkan titik akurat dari pasukan Kekaisaran Timur. Mereka berkemah. Bagi Rimuru, ini akan aneh jika kita hanya diam saja. Benimaru menyela. Bukan itu Rimuru sama. Mereka terlalu percaya diri atas keunggulannya. Mereka meremehkan kita, mereka akan bergerak setelah tawaran mereka. Tapi yang penting saat ini, seberapa kuat mereka. Laporan yang diberikan Soe, pasukan Kekaisaran lebih kuat dari pasukan Barat. Perlengkapan diri mereka juga kuat. Menurut Soe mungkin Bilklairmu akan sangat sulit menembus mereka. Bagi Rimuru, mereka sangat cocok untuk jadi lawan Gupta. Kekuatan Gupta sering meningkat berkali-kali lipat. Meski begitu, yang kita hadapi 35.000 pasukan peringkat A dan mereka cukup berbahaya. Tapi itu tidak masalah karena kita masih punya labirin. Pujian bergema di telinga Rimuru. Semua berjalan sesuai rencana Rimuru sama. Di layar memproyeksikan gambar dari beberapa lokasi. 2000 tank berjajar di perbatasan Dwargon.
Gupta dan Kapil bersiaga di gerbang Dwargon. Mereka berdua memimpin dan memiliki tugas masing-masing, mengevakuasi warga secepat mungkin, lalu menjadi bala bantuan pasukan pertahanan Dwargon. Tapi jika merasa bisa mengalahkan, Rimuru meminta Kapil dan Gupta menjadi tim penyerang. Sedangkan pasukan Dwargon akan bertahan mati-matian menjaga negaranya. Dengan unit skill generalisme dan terbaik membagi peran penyerang dan bertahan itu akan jauh lebih efisien. Agar lebih aman, Rimuru mencoba menghubungi Raja Kajal sekali lagi. Rimuru menghubungi Raja Kajal dengan alat komunikasi, sebuah alat yang dikembangkan Vesta. Kemampuan alat ini mengirim pesan dan video call, mirip dengan laptop yang disertai keyboard. Namun ada kekurangannya, yaitu harus menggunakan pikiran. Intinya, jika si pemakai otaknya mesum, itu akan ketahuan. Ada dering berbunyi, alat dipakai. Moshi-moshi, aku Rimuru, apakah Kajal di sana? Seseorang minta Rimuru untuk menunggu, karena Raja Kajal sedang dipanggil. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.